Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, terkait dengan zakat fitrah di tempat-tempat di mana pembagian zakat fitrah dilakukan, seperti mungkin di masjid, di musola, ketika akhir-akhir bulan Ramadan memang banyak melakukan pembagian zakat fitrah. Akan tetapi masih banyak yang kurang pas ataupun kesalahan terjadi ketika pembagian zakat fitrah tersebut. Antara lain kesalahannya yaitu yang pertama, membagi zakat fitrah di luar asnaf yang ada dari 8 asnaf, ya. Jadi zakat fitrah ataupun zakat mal itu kan dibagi hanya untuk man wujida minhum dari samaniyata asnaf. Jadi orang yang wujud, orang yang ada dari 8 asnaf, di antara dari 8 asnaf. Mungkin di sana ada 4 asnaf, fakir, miskin, kemudian mu'allaf, gharim. Jadi ya dibaginya 4, jangan tetap dibagi 8, ya. Tetap dibagi 8, terus yang dibagi hanya 4, sisanya itu masuk kas masjid. Itu tidak boleh. Ya, jadi pertama, kesalahan yang sering terjadi yaitu pembagian zakat fitrah di luar dari 8 asnaf. Yang muncul hanya 4 asnaf tapi tetap dibagi 8. Kedua, itu mengada-ngadakan dalam pembagian zakat. Artinya tadi sudah saya cuplik, asnaf itu hanya ada 8. Jadi masjid itu tidak termasuk asnaf, karena zakat itu kan untuk orang, bukan untuk bangunan. Ini banyak yang menggunakan zakat fitrah ini karena mungkin sedang membangun masjid. Jadi yang dibagi sebagian kemudian dilimpahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan TPA, dan lain sebagainya. Maka yang seperti itu tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengada-adakan asnaf lagi, termasuk mengada-adakan asnaf lagi, tidak termasuk asnaf tapi seolah-olah masuk seperti asnaf. Siapa? Anak yatim, ya. Anak yatim itu tidak masuk dalam 8 asnaf, ya. Dalam 8 asnaf itu tidak ada anak yatim, adanya fakir miskin. Kalau memang mau ngasih anak yatim, itu bukan kriteria karena dia yatimnya, itu kriteria karena mungkin dia fakir atau karena mungkin dia miskin. Karena ada kalanya anak yatim itu malah kaya karena peninggalan orang tuanya. Mungkin orang tuanya seorang insinyur yang punya kedudukan dan mempunyai harta yang cukup untuk membiayai kehidupannya sampai nanti dia dewasa. Kok dia dimasukkan asnaf, itu tentu salah. Jadi boleh memasukkan anak yatim mendapat bagian zakat, tapi bukan karena yatimnya, karena fakirnya, atau karena miskinnya, atau mungkin dia gharim, atau mungkin dia mu'alaf, ya. Tapi bukan karena yatimnya. Kalau yatim tidak ada dalam 8 asnaf itu. Itu yang ketiga. 2 diantaranya mengada-adakan. Kemudian yang keempat, ini masih banyak menyisakan zakat fitrah. Jadi dibagi dari asnaf-asnaf itu tapi tetap disisakan dengan alasan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan itu, untuk kegiatan apa. Jadi menyisakan zakat fitrah itu kemudian digunakan untuk kegiatan lain. Itu tidak boleh. Jadi zakat fitrah, zakat mal itu kalau sudah dibagi ya habis semua, ya. Dia bagi habis semua. Ada yang katanya kalau dibagi rata susah Pak, jadi ini sisanya ujungnya. Tidak ada ujungnya. Itu langsung saja ditambahkan. Mungkin kalian baginya, lihat aja keluarga itu yang dapat bagian zakat mungkin ada yang anggota keluarganya lebih banyak dari anggota keluarga dari yang dapat zakat yang lain. Maka tambahkan saja di situ. Jangan ada sisa. Seperti itu, ya. Jadi kebangunan tidak boleh, ke yatim tidak boleh, kecuali yatim itu fakir atau miskin atau termasuk dalam golongan asnaf yang lain. Kemudian membaginya itu hanya dengan asnaf yang ada seperti tadi. Kemudian jangan menyisakan zakat fitrah, dan yang terakhir adalah amilnya, ya.
Amil itu orang yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, ya, bukan sekedar ngumpulin warga, ngumpulin orang-orang yang kira-kira mampu, ngumpulin pengurus masjid atau pengurus musola, kemudian dibentuk amil. Tidak seperti itu. Kalau memang mau membentuk amil, silahkan minta SK-nya, SK resmi dari pemerintah untuk membentuk amil, ya, dari Basnas, mungkin dari Lazis NU, dari Lazis Muhammadiyah, ataupun dari Basnas Nasional, langsung dari pemerintah, atau konfirmasi dengan KUA, minta SK amil zakat. Jadi seperti itu. Dan untuk bagian amil itu bukan diambilkan dari zakat, itu tidak sama dengan bagian-bagian dari asnaf yang lain, tapi amil itu diujroh atau diupah sesuai dengan jumlah pekerjaannya. Mungkin dia kerja 2 hari, maka upah 2 hari itu berapa? Semisal 200.000. Kalau adanya beras ya dikasih 200.000, itu dikonfirmasi ke beras itu berapa. Seperti itu. Jadi untuk amil itu hati-hati sekali. Bedakan antara panitia dengan amil. Karena amil itu bukan panitia, ya. Amil itu bukan panitia, dan panitia juga bukan amil. Enaknya bilang seperti ini, amil itu sudah berhak menerima zakat. Jadi kalau amil yang langsung menerima zakat, itu gugur kewajiban orang yang zakat, itu sudah langsung gugur, ya. Orang yang berkewajiban zakat tadi langsung gugur karena diterima oleh amil. Tapi kalau diterima oleh panitia, kewajiban zakatnya dia itu belum gugur karena zakatnya belum tersalurkan secara pas. Kalau langsung diterima amil, senajan walaupun amil itu nggak mau bagi terus diambil sendiri, itu yang berkewajiban zakat sudah sah zakatnya karena amil bagian dari 8 asnaf. Tapi kalau panitia itu tidak dari 8 asnaf, dia hanya mewakili dari orang yang berzakat tadi, mewakili untuk menyalurkan. Jadi bukan untuk dia, kalau dia ngambil tidak sah. Kecuali panitia itu dia ya termasuk orang fakir, orang miskin, ataupun mungkin dia mu'alaf yang lagi belajar Islam, itu seperti itu. Jadi hati-hati dalam pengelolaan zakat fitrah. Sepertinya sepele, seolah-olah turun-temurun, tidak ada perubahan seperti itu dan tidak pernah terjadi masalah. Tidak terjadi masalah bukan berarti sudah benar, ya. Hati-hati, karena kadang tidak terjadi masalah karena memang budaya turun-temurun pembagian seperti itu. Adanya panitia, tidak ada amil, zakat disisakan. Zakat digunakan untuk pembangunan masjid, disisakan untuk pembangunan masjid. Anak yatim yang karena dia yatim dikasih zakat padahal dia mampu memiliki warisan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, kemudian dia dikasih zakat, itu tidak boleh. Jadi hati-hati, jangan sampai keliru dalam pembagian zakat fitrah ataupun zakat mal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.